selamat mendengarkan. Yang saudara denganku itu Paman Imron. Sekarang Paman sudah meninggal. Saya sudah tidak ada urusan lagi dengan Bibi, ucap Lupita tegas. Benar Bu, Ibu sudah tak berhak tinggal di sini, karena Ibu sudah tidak ada urusan lagi dengan Lupita. Hanya Lolita yang masih berhubungan darah dengan Lupita, ujar Pak RT lagi membela Lupita. Surti benar-benar sudah terpojok, dadanya bergemuruh menahan amarah. Ingin rasanya ia berteriak-teriak memaki Lupita yang terus menatap sinis padanya. Tidak bisa Lupi, kau jangan mengusir Bibi sama Lolita. Bibi tidak punya tempat tinggal di kota ini. Bibi hanya merantau dan tidak punya pekerjaan bila harus mengontrak. Pura-pura bersedih agar mendapat simpati dari Lupita dan Pak RT. Bi, Bang Bejo bisa cari kerjaan dan bantu Bibi. Lolita masih muda, hanya terpaut 2 tahun dariku. Usia Loli sudah 20 tahun. Masih banyak pekerjaan di luar sana. Asal Loli mau berusaha bekerja sesuai pendidikannya, ujar Lupita memberi saran. Seketika wajah Surti cemberut terlihat tak suka. Ya sudah, silahkan dirembukkan kembali secara kekeluargaan. Saya dan lainnya harus pulang karena sudah sore. Jadi saya pesankan pada Bu Surti, apapun keputusan Lupita, tolong Ibu ikuti, sebab Lupita berhak atas rumah ini. Saya mohon pamit. Iya Pak RT, terima kasih banyak, ujar Harlan dan Lupita. Mereka saling berjabat tangan dan mengantarkan sampai teras. Saat Lupita akan masuk ke dalam, Harlan menarik tangannya dan berbisik. Lupi, ingat, kau jangan menyerah dan terpengaruh dengan sandiwara bibimu. Sudah saatnya kau hidup mandiri tanpa dirongrong terus oleh mereka. Orang seperti mereka cuma mau cari enaknya sendiri, tanpa mau bekerja keras. Iya Mas, aku sudah paham kok. Tapi bagaimana bila Mas pulang, Bang Bejo dan Bi Surti buat masalah lagi? Aku tidak takut kalau untuk membela diri sendiri, tapi yang kutakutkan mereka berbuat nekat dengan main fisik. Terdengar getaran ponsel dari saku celana Harlan. Ia tidak langsung mengangkatnya, takut Lupita akan curiga. Ya sudah, lebih baik kau masuk dulu. Tapi ingat, kau jangan lemah. Lupita mengangguk pelan dan berjalan masuk ke dalam. Mengambil ponsel dari saku celananya, telepon terhenti. Harlan menelepon balik. Halo? Tuan, cepatlah segera pulang. Ibu sudah muntah darah dan sekarang pingsan. Apa? Harlan terpekik kaget. Will, cepat kau pulang dan jemput makku di rumah. Oh, segera ke rumah sakit. Aku akan menyusul. Baik, Tuan. Harlan menarik nafasnya dalam begitu kuat. Ada apa dengan Mak Isa? Kenapa tiba-tiba sakit parah? Harlan terlihat panik. Aku harus bicara dulu dengan mereka sebelum pergi. Sebenarnya aku khawatir dengan Lupita. Takut mereka merencanakan sesuatu. Aku harus tegas pada mereka sebelum berbuat nekat. Harlan masuk kembali ke dalam. Ia melihat Surti menangis sambil terus memohon pada Lupita. Lupi, Lupi, Bibi janji tidak akan melakukan hal buruk lagi padamu. Menangis terisak. Bibi juga minta maaf atas kesalahan Bibi selama ini. Bibi, aku sudah memaafkan Bibi dan Loli. Tapi maaf, Bibi, Loli, dan Bang Bejo tidak bisa tinggal di rumah ini lagi. Kau tega, Lupi. Loli itu kan masih sepupuan denganmu. Bujuk Surti masih terisak. Lupita menoleh pada Harlan yang berdiri di depan pintu. Mas, kau mau kemana? Tanya Lupi berjalan mendekat pintu. Lupi, aku minta maaf, aku harus segera pulang. Saudaraku masuk ke rumah sakit. Iya Mas, tidak apa-apa, aku bisa menangani Bibi, ujarnya meyakinkan. Biar aku bicara sebentar sebelum pergi. Harlan berjalan mendekati Surti yang berada di ruangan TV. Bu Surti, aku peringatkan, jangan berbuat yang tidak-tidak pada Lupita. Kalau tidak, aku dan Pak RT akan melaporkan kalian semua ke kantor polisi 1x24 jam. Kebohongan kalian sudah terungkap. Besok segeralah pergi dari rumah ini sebelum aku bawa polisi kemari. Berani kau mengatur kami, gara-gara kau kami terusir semua dari sini. Hardi Surti menyeka air mata. Maaf, aku tidak ingin berdebat lagi dengan kalian. Harlan berjalan keluar rumah. Lupita mengantar sampai teras. Mas, hati-hati di jalan. Salam buat saudara Mas yang lagi sakit. Semoga cepat sembuh. Kau juga hati-hati dengan mereka. Ingat kunci kamar sebelum tidur. Tegaskan pada mereka untuk segera tinggalkan rumahmu. Kalau ada apa-apa, kau datangi Pak RT. Iya Mas, terima kasih banyak. Selesai berbicara, Harlan pergi meninggalkan rumah Lupita. Lupita masuk ke dalam kamar dan menutup pintu. Di ruangan TV, Lupita mendengar suara Lolita menangis pilu. Lolita terkejut saat harus meninggalkan rumah yang sudah ia tinggali selama bertahun-tahun. Aku tidak mau keluar dari rumah ini, Bu. Sudah saatnya kamu mandiri dan mencari pekerjaan, ujar Surti memijit pelipisnya. Mau kerja di mana aku, Bu? Paling juga jadi kuli nyuci sama gosok. Ya terserah, pokoknya kamu cari kerja. Ya udah, kita gak usah pergi saja. Lupi juga gak bakal berani tinggal sendiri. Dasar tolol, kamu kita mendekam di penjara. Kalau kita gak keluar dari sini, bakal diciduk polisi.
Surti terlihat kesal dan frustasi. Kita akan tinggal di mana lagi? Cari kontrakan mahal di daerah sini. Bujo menimpali. Mulai sekarang kau juga harus bekerja buat bantu bayar kontrakan, Jo. Bukankah Mbak masih pegang uang 15 juta? Pakai uang itu buat bayar kontrakan dan modal usaha. Menggaplok punggung Bojo. Duit itu tinggal 7 juta. Enak aja bilang masih 15 juta. Ibu itu boros. Masa baru 3 hari sudah habis 8 juta? Teriak Lolita. Jangan-jangan ibu kasih buat pacar ibu yang berondong itu kan? Teriak Lolita lagi sambil terisak. Dia mulut meloli. Jangan kurang ajar kamu. Nuduh ibu kayak gitu. Uang itu buat bayar hutang, ngerti? Surti beranjak dari duduknya dan masuk ke dalam kamar. 2 hari kemudian, Surti, Lolita, dan Bejo sudah pindah dari rumah Lupi. Akhirnya Lupi tak bisa bernafas lega. Tapi, masih ada yang mengganjal dalam pikirannya. Surat rumah ayahnya telah digadaikan Surti dan ia harus mencari uang untuk menebusnya. Kini Lupita masih beres-beres rumah. Kebetulan William memberinya libur selama 3 hari untuk istirahat. Di rumahnya sudah tidak ada kulkas dan TV. Semuanya sudah dibawa Surti. Untungnya masih ada kompor gas 1 tungku buat Lupi memasak. Siang itu matahari sangat terik. Lupi membeli es batu di warung untuk membuat es teh manis. Setelah membuatnya, ia duduk di sofa sambil mengetik sebuah pesan untuk Harlan. Kenapa ponsel Mas Harlan tidak aktif dari kemarin? Ada apa dengannya? Kening Lupita mengerit. Tanpa campur tangan Mas Harlan, Bibi tidak akan pernah keluar dari rumah ini. Menghela nafas panjang. Lupita terus berpikir sambil meminum habis teh manis buatannya. Mas Harlan begitu baik padaku. Apa dia punya perasaan padaku? Tidak, Lupi. Apa yang sedang kau pikirkan? Tidak mungkin Mas Harlan menyukaiku. Ia hanya menganggapku teman baik, dan aku juga tidak punya perasaan apa-apa padanya. Aku hanya menganggap Mas Harlan sebagai kakak angkat. Sore itu selesai memasak, Lupi mengangkat jemuran kasur busa di atas pagar. Tiba-tiba masuk seorang ibu parubaya bersama anak gadisnya. Tanpa bertanya dulu, ibu itu langsung memaki. Hei, dasar wanita gatel, sedangnya main sama om-om. Lupita terkejut dengan bola mata membulat. Apa maksud ibu datang ke rumah orang langsung marah-marah? Pantas lama, wanita ini memang cantik, putih dan masih muda. Jelas papa habiskan uangnya buat wanita sialan ini. Wajah tak sesuai dengan kelakuannya. Cetus anak dari ibu parubaya itu sambil menatap sinis. Hei, sudah berapa lama kamu berhubungan dengan suamiku? Jangan-jangan sudah banyak korbannya. Saya akan laporkan kamu sama RT dan warga sini ya, biar kamu dikeroyok. Cukup, dari tadi ibu dan anak ini banyak bicara, tanpa memberi saya kesempatan untuk ngomong. Seru Lupita membela diri. Udah mah, hajar aja. Sudah jelas-jelas wanita ini pelakor, perebut suami orang. Biar kapok kita hajar saja. Seru anak ibu itu, membuka sandalnya dan ingin memukul Lupita. Diikuti ibunya yang melepas selop berhak.